Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semua boleh dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Dia selalu menolong kita, melindungi kita, dan selalu ada buat kita dimanapun kita perlukan Dia. Mari saudara, kita akan mulai doa keluarga ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, kita memulai doa keluarga ini, kita memuji Tuhan dari KJ 402, bait ke-1 dan ke-2, Ku perlukan juru selamat. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu ya Bapa di pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau senantiasa melindungi kami, dan dalam malam tidur kami pun Engkau selalu jagai kami, sehingga kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kalau dalam setiap perkataan kami ada dosa yang terselip di dalamnya. Ya Bapa, kalau sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau sucikan hati pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar dan mengerti setiap firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi Roh Kudus-Mu ya Bapa bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca saat ini dari Amsal pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Amsal pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat.
pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah melepaskan ikatan yang menyesatkan. Bapak Ibu tahu bahwa tali biasanya kita pergunakan untuk mengikat barang supaya barang itu menjadi kuat, sehingga yang di dalam kotak atau kardus yang kita ikat menjadi tidak berantakan atau tidak keluar kemana-mana, karena barang itu akan kita kirim ke sebuah tempat atau akan kita simpan, sehingga ketika kita ikat maka barang tersebut menjadi aman. Nah, begitu juga ketika kita mendapatkan barang dari luar, kita melihat barang tersebut sudah terikat oleh tali, maka biasanya kita berusaha untuk melepaskan ikatan dari tali tersut. Jadi di satu sisi tali ini memang berfungsi untuk mengikat, tetapi di sisi lain kita juga berusaha untuk melepaskannya ketika kita membutuhkan barang yang terikat tersebut. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam satu kesempatan kita juga melihat ada orang yang diikat oleh tali, yang sebenarnya tali ini berfungsi hanya untuk mengikat barang atau juga biasanya menarik sesuatu. Tapi ini untuk mengikat seseorang. Nah, kita tahu bahwa orang yang terikat biasanya adalah orang yang melakukan kejahatan dan tertangkap oleh pihak keamanan lalu diikat supaya orang tersebut tidak melarikan diri. Nah, ikatannya bisa berupa tali ataupun biasanya mereka juga sudah menggunakan alat tersendiri yang disebut dengan borgol. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal keterikatan atau ikatan, maka ada hal lain yang berbicara soal keterikatan di dalam kehidupan ini, di mana seseorang merasa nyaman dengan kondisi keterikatan. Apa itu? Apa contohnya? Yaitu ketika seseorang merasa begitu nyaman dengan hobi, kesenangan, dan segala sesuatu yang tanpa ia sadari bahwa hal itu sudah menjadikan dia begitu terikat. Contohnya saja orang-orang yang merokok, mereka akan merasa bahwa kalau habis makan tidak merokok rasanya belum pas gitu ya. Jadi mereka seolah-olah sudah begitu terikat untuk harus merokok. Padahal tanpa mereka sadari apa yang mereka lakukan ketika mereka merokok, menikmati rokoknya sebenarnya sesuatu yang sangat membahayakan tubuh, kesehatan tubuh. Tapi bagi dia itu sesuatu yang menyenangkan.
itu hanyalah salah satu contoh. Ada beberapa contoh yang lain yang ternyata kesenangan menjadikan seseorang begitu terikat sehingga sulit untuk melepaskannya. Walaupun tanpa ia sadari, atau mungkin juga ia sudah menyadari bahwa hal itu memang sangat tidak baik untuk kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di dalam kitab Amsal pun mengingatkan kepada kita bahwa kita diingatkan untuk melepaskan diri dari jerat seluruh panca indera yang membuat hidup kita melakukan hal-hal yang jahat. Saya mencatat di sini panca indera yang disebutkan adalah misalnya mata, lidah, hati, tangan, kaki, dan mulut. Jadi ternyata bukan hanya sekedar panca indera tetapi juga tangan, kaki, begitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Apa kejahatan apa yang dilakukan oleh panca indera dan tangan dan kaki tersebut? Nah, di ayat yang kita sudah baca, di situ dikatakan kalau mulut, ketika orang sudah terbiasa untuk mengucapkan hal-hal yang jahat, menyesatkan, marah, kasar, melukai hati orang, dan dia tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan kemudian ya terlukai begitu ya, dan sakit hati. Tapi bagi dia itu sesuatu yang sudah melekat di dalam hidupnya dan dia sudah begitu terikat dan dia tidak sadar bahwa itu adalah sudah menjadi bagian hidupnya. Nah, begitu juga ketika di Amsal ini disebutkan bahwa orang-orang yang terbiasa untuk hidup malas, tidak mau bekerja, dan orang-orang yang malas ini biasanya karena mereka sudah hidup terbiasa segala suatu kebutuhan terpenuhi. Sehingga ketika ia ingin sesuatu maka sudah tersedia. Atau memang sebenarnya orang tersebut adalah orang yang sangat malas karena tidak mau bersusah-susah, berjerih lelah, dan tidak mau capek. Bahkan juga adalah orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Nah, Amsal mau mengingatkan untuk orang-orang yang seperti ini, maka mereka akan menjadi orang-orang yang menyusahkan kehidupan orang banyak. Bahkan kemudian menjadikan orang tersebut miskin, tidak berguna, tidak memiliki apa-apa, dan bahkan kemudian menyusahkan banyak orang. Begitu juga di dalam kehidupan kita, ketika kita terbiasa atau terjerat dengan kehidupan malam, di mana kita selalu begadang. Nah, maka di sini pun juga di Amsal disebutkan, diingatkan untuk tidak begadang. Sebentar bangun, sebentar tidur lagi, dan kemudian bangun tidur lagi, begitu ya. Maka Amsal mengingatkan akan adanya kehidupan yang tidak menjadi berkat buat orang lain. Oleh karena itu, Amsal mengingatkan di dalam ayat-ayatnya untuk kita tidak terjerat dalam hal ini. Bahkan di ayat-ayat yang terakhir dikatakan bahwa ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7, dan menjadi kekejian bagi hatinya. Mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, dan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudaranya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali mungkin ini bukan kita, tapi tanpa kita sadari, pernahkah kita secara tidak sadar membuat atau menimbulkan rencana-rencana jahat? Dan rencana-rencana jahat barangkali mungkin bukan yang berarti terlalu ekstrim. Misalnya hal-hal yang sederhana saja. Ketika kita jealous atau kita tidak suka, lalu kemudian kita mengeluarkan kata-kata dan kemudian kita berusaha untuk membalas sakit hati kita, barangkali itu juga sudah menjadi bagian di mana kita menimbulkan
rencana-rencana yang jahat sebelum kita mewujudkannya melalui tangan dan kaki kita. Bahkan ternyata di sini disebutkan mata yang sombong. Menarik sekali Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya mata yang sombong? Berarti ketika mungkin melihat hal-hal yang kurang, hal-hal yang lemah, maka ia sangat tidak suka. Ia selalu ingin terlihat sebagai orang yang mampu, orang yang bisa, orang yang serba ada, dan sebagainya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketika Amsal juga mengingatkan untuk kita tidak menjadi seorang yang dusta, yang menyemburkan kebohongan. Kita belajar untuk hidup jujur. Kita belajar untuk menyatakan kerendahan hati kita lewat apa yang sebenarnya kita alami. Dan semua itu bisa kita lakukan ketika kita bersyukur. Kita mau menerima segala sesuatu dengan penuh kerendahan hati. Dan terlebih kita mau belajar apa yang mau disampaikan oleh Amsal di dalam bacaan kita saat ini. Biarlah itu juga yang boleh kita terus usahakan untuk kita bisa wujudkan di dalam kehidupan kita. Situasi tidak semakin menjadi baik ketika kita melihat kabar-kabar di sekitar kita bahwa pandemi ini ternyata lebih membuat kita prihatin. Tapi biarlah itu tidak memicu kita, seluruh panca indera kita dan apapun yang kita miliki di dalam tubuh kita tidak memicu kita untuk melakukan kejahatan, bahkan kemudian membuat orang lain terluka. Tetapi biarlah kita boleh sadar bahwa Allah yang memampukan kita, Allah yang membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Bahkan kemudian kita mampu melepaskan ikatan-ikatan yang menyesatkan di dalam hidup kita, yang barangkali sudah dimulai di dalam hati dan pikiran kita. Untuk kemudian ketika kita berjumpa dengan orang lain, ketika kita melakukan segala aktivitas kita, kita menjadi berkat dan kita menyalurkan berkat Tuhan buat sesama kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan telah senantiasa menyertai kami. Tadi kami telah mendengarkan firman-Mu yang demikian indah, dan sekarang kami akan berdoa untuk pelayanan misi, untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya gereja Kristen Injili di Papua. Juga para hamba-hamba Tuhan dan para utusan misi baik yang di kota maupun di daerah terpencil senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga bagi gereja dan orang-orang percaya agar mereka memiliki iman yang teguh dan hidup dinamis, ketaatan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa juga bagi proyek penerjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa suku agar senantiasa banyak bahasa-bahasa suku yang dapat diterjemahkan sehingga mereka lebih mudah untuk mengetahui mengenai Alkitab yang akan menolong suku-suku yang terabaikan untuk membaca Alkitab dalam bahasa mereka. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong supaya mempercepat proyek penerjemahan itu. Kami berdoa juga bagi gereja Kristen Injili di Papua agar terus dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak suku di Papua. Tuhan sendiri akan menolong. Biarlah Tuhan juga memperteguh iman teman-teman kami yang ada di Papua, supaya biarpun apapun yang terjadi, tapi tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan sendiri akan menyertai mereka, biarpun dalam kondisi yang parah ya Tuhan, mereka secara ekonomi, secara
secara situasi ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan senantiasa beserta. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, kiranya Tuhan juga akan menyertai, dan juga biarlah daerah-daerah sekarang mendapat prioritas untuk dibantu. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kurangan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa yang kurang sempurna ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang baru disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita, menjadi pelita bagi kaki kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk mengakhiri doa keluarga hari ini, mari kita akan memuji Tuhan kembali dari PKJ 184. Nama Yesus termulia.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita boleh menjadi orang yang bebas, orang yang senantiasa bersyukur dan bersukacita karena Tuhan sudah menjadikan kita menjadikan manusia yang penuh dengan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik. Lepaskanlah jerat atau ikatan niat atau keinginan atau perbuatan yang jahat di dalam hidup kita, supaya kita terus menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua dan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Amin.